Yang kedua, bagaimana pandangan ahli terkait beberapa pandangan di masyarakat bahwa pansus terlalu jauh mencampuri urusan pribadi Ibu Bupati. Terima kasih, Prof. Jadi dalam konteks ya persoalan privat murni itu bukan objek hak angket. Tetapi ketika hubungan privat itu kemudian berkonsekuensi terhadap penyelenggaraan pemerintahan, penggunaan sarana prasarana atau keuangan daerah, kemudian melanggar sumpah janji jabatan dan larangan bagi kepala daerah, maka itu 100% adalah objek hak angket. Itu pandangan saya. Panitia khusus DPRD Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan kembali melanjutkan rapat panitia angket terkait skandal dugaan perselingkuhan yang melibatkan Bupati Goa, Siti Husniati Lenrang pada Senin 29 Juni 2026. Setelah sebelumnya memeriksa sejumlah saksi fakta, kali ini Pansus menghadirkan saksi ahli, Profesor Dr. Hamzah Halim, seorang guru besar sekaligus dosen senior di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan ini, saksi ahli diminta memberikan pandangan hukum mengenai pelaksanaan angket termasuk menjelaskan kewenangan DPRD dalam menjalankan proses penyelidikan terhadap skandal dugaan perselingkuhan tersebut. Dalam rapat, saksi ahli Profesor Dr. Hamzah menyatakan bahwa hak angket merupakan hak pengawasan yang dimiliki lembaga legislatif untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Namun, ia menegaskan bahwa hak angket tidak bertujuan untuk memeriksa persoalan pribadi kepala daerah, melainkan untuk menyelidiki pelaksanaan kebijakan kepala daerah yang penting, strategis, berdampak luas, serta diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Bagaimana pandangan ahli terkait beberapa pandangan di masyarakat bahwa pansus terlalu jauh mencampuri urusan pribadi Ibu Bupati. Terima kasih, Prof. Ya, saya mengikuti 3 kali ya kalau saya tidak salah sidang pansus lewat YouTube, tapi tidak semuanya sambil bekerja. Apabila konteksnya adalah, mohon maaf, tanda kutip, dugaan perselingkuhan seorang bupati, maka dasar konstitusional hak angket tetap tidak berubah. Namun, objek penyelidikan, ini yang penting digarisbawahi, objek penyelidikan DPRD harus tetap berada dalam ranah penyelenggaraan pemerintahan. Bukan semata-mata kehidupan pribadi kepala daerah. Nah, persoalan pribadi atau dalam tanda kutip yang di berita media saya dengar, ya, perselingkuhan, hanya dapat menjadi relevan secara konstitusional apabila terdapat hubungan yang dapat dibuktikan dengan satu, penyalahgunaan kewenangan akibat dari hubungan itu. Yang kedua, penggunaan fasilitas atau keuangan daerah, kendaraan dinas atau mobil milik Pemda, bukan hanya plat 1 gitu. Mobil milik Pemda, ya, APBD, maka hubungan privat itu menjadi persoalan publik. Yang ketiga, ketika terjadi pelanggaran kewajiban terhadap jabatan, termasuk kewajiban apa? Menjaga harkat dan martabat jabatan, tidak melanggar sumpah dan janji jabatan, kemudian tidak melanggar asas umum pemerintahan yang baik, karena asas umum pemerintahan yang baik diatur juga dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Sehingga kalau itu dilanggar, maka kepala daerah telah nyata melanggar peraturan ketentuan perundang-undangan. Atau tindakan lain yang berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan yang memenuhi parameter tertentu yang diakibatkan dari hubungan pribadi itu. Jadi, dalam konteks ya persoalan privat murni itu bukan objek hak angket. Tetapi ketika hubungan privat itu kemudian berkonsekuensi terhadap penyelenggaraan pemerintahan, penggunaan sarana prasarana atau keuangan daerah, kemudian melanggar sumpah janji jabatan dan larangan bagi kepala daerah,
maka itu 100% adalah objek hak angket. Itu pandangan saya. Selain Profesor Hamzah Halim, dalam sidang ini juga menghadirkan dua pakar hukum lainnya, yakni kandidat Dr. Fajlur Rahman, ahli hukum tata negara, dan Profesor Dr. Said Karim, seorang pakar hukum pidana. Di samping membahas aspek prosedural, Pansus juga meminta pandangan para ahli mengenai kedudukan dugaan pelanggaran yang menjadi objek penyelidikan hak angket, serta sejauh mana DPRD memiliki kewenangan untuk meminta klarifikasi dari pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut. Diharapkan keterangan para saksi ahli ini dapat menjadi landasan bagi panitia angket dalam menilai sejauh mana perkara yang tengah disidangkan. Demikian dulu Pedia News Update, jangan lupa like, follow, dan subscribe channel ini. Terima kasih.